Apa kabar? Tahun-tahun kita nggak ketemu sebagian besar dari kita, amin. Ya, saya senang, terima kasih buat Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih buat Pak Anton dan Ibu dan semua tim. Nah, saudara, sebelum saya share apa yang Tuhan taruh, tadi itu Tuhan ingetin saya satu hal. Pertama tentang nama gereja ini, huruf L dan M-nya. Ya. Saya sepertinya diingetin satu, saudara. L dan M-nya itu bicara tentang life, a light movement. Wow. Satu pergerakan cahaya. Amin. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin saya seperti lihat Pak Anton dan Ibu. Tuhan kasih Bapak dan Ibu ini memang tongkat gembala, Pak. Tapi tongkatnya ternyata bercahaya, Pak. Amin. Tongkatnya tuh nyala gitu loh. Wow. Saya nggak ngerti apakah ini model kayak Star Wars atau apa. Nggak ngerti deh, saudara. Tapi perlu Anda tahu bahwa Tuhan itu kalau ngasih penglihatan itu semaunya Dia, betul ya? Yes. Ya. Dan seringkali nggak bisa diterima akal. Saya cuma mau taat aja, jadi pergerakan dari tempat ini itu adalah pergerakan daripada cahaya. Amin. Dan ingat, terang itu pasti mengusir kegelapan. Amin. 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 Ya, tidak ada kegelapan yang boleh atau bisa bertahan. Karena begitu seseorang menerima hidup, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Itu adalah terang manusia, dan terang itu mengusir kegelapan. Yuk kita berdoa. Bapa yang bersyukur, urapi setiap kami Tuhan, semua, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran yang harusnya menjadi bagian hidup kami dan menjadi patokan hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami akan seperti di sorga. Haleluya. Amin. Oke, saya senang melihat beberapa anak muda dari tempat ini. Juga ketemu anaknya Ivan yang udah sekian tahun nggak ketemu, tiba-tiba udah gede banget. Ya, saudara. Ya kebetulan karena saya nggak dikasih tahu, jadi temanya ternyata setahun ini tentang purpose, betul Pak ya? Tentang tujuan Anda dipilih Tuhan. Setuju ya? Ya. Nah saya malam ini saya akan berbagi tentang supernatural lifestyle. Satu gaya hidup supernatural yang sebenarnya memang haknya Anda atau bagian Anda atau tugas Anda untuk menghidupi ini. Amin. Amin. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih, ini natural aja, ini bahaya, saudara. Sekarang dunia ini sudah syarat dengan segala hal yang aneh-aneh. Penyakit aja aneh-aneh sekarang. Betul ya? Ya. Tapi ingat, Anda dikasih tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Kebenarannya, bukan faktanya. Ayo ini. Ya. Anda harus ngerti kebenarannya. Nah, saya akan coba buka beberapa ayat tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan janjikan. Ayat ini terkenal, beberapa ayat tadi udah disitir sama Pak Anton. Pertama Yeremia 29 ayat 11, saya ambil dari versi The Passion yang terbaru, saudara. Saya baca bahasa Indonesianya. Beginilah firman Tuhan kepadamu, aku mengetahui segala rancangan indah yang telah kusiapkan bagimu. Suatu masa depan yang kurencanakan dengan teliti, aku merencanakan bagimu bukan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Melainkan damai sejahtera dan sentosa, untuk memberikan kepadamu hari depan yang indah, Ya. berkilau oleh pengharapan. Amin. Saudara, saya baru terima versi terjemahan ini yang terbaru, saudara, baru kemarin pas conference.
jadi saya juga nggak nyangka kalau ada kata berkilau di sini. Jadi memang Anda harus percaya. Amin. Setuju? Amin. Amin. Supaya setiap orang di luar akan lihat Anda dan akan heran, ini kenapa ya? Orang ini semakin lama kok semakin terang. Amin. Ya. Ya. Waktunya akan jelas bahwa Anda akan ditakuti sama setan, akan terbalik ya. Yang amin kok cuma satu orang. Amin. Ya. Waktunya akan jelas bahwa Anda semakin ditakuti sama yang sono. Ya. Bukan terbalik. Ya. Ya, jadi nggak ada istilah melewat lu permisi, nggak ada. Halo. Ya. Nah, saudara, rancangan ini, ayat ini sering kita dengarnya apa? Rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya ada di mana? Pada. Bukan di Anda. Nah, dikasihnya selembar demi selembar. Kenapa? Kalau dikasihnya satu buku langsung, jamin saudara, saya jamin Anda pasti buang buku itu. Karena omongannya nggak ada yang masuk akal. Halo? Ya? Ya tadi saya ngobrol di ruang pastoral. Yesus minta muridnya ngasih makan 5.000 orang, laki-laki dan keluarga. Mana masuk akalnya, saudara? Duit kagak dikasih, ya kan? Ya. Tokonya kemana juga nggak dikasih tahu. Tapi buat dia mas sederhana aja, saudara. Aku mau, amin. Ya. Nah, saudara, rancangannya itu ada padaku. Dan ini yang Anda harus belajar apa? Saya lanjut dulu, supaya makin jelas. Ya, Yesaya 55, 8 dan 9. Sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Tuhan. Seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pemikiranku daripada pemikiran. Amin. Makanya kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita ini bingung, Tuhan ini maunya kemana? Saudara, maunya Tuhan itu jelas, saudara. Anda itu dipilih, setuju ya? Yes. Bukan Anda yang milih, tapi Anda dipilih dan diutus, amin, Amin. untuk pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu kekal. Saudara lihat ya, ketika Anda ikuti kebenaran ini, jangan ikuti fakta ya, ikuti kebenaran ini, maka hidup Anda akan semakin lama semakin supranatural. Amin. Amin. Orang seringkali bilang, zaman kayak gini ya udahlah, mau apa lagi? Nggak ada ceritanya mau apa lagi, saudara. Ya. Ya, saya lihat anak muda, saya senang, saudara. Kenapa? Karena saya akan dorong mereka untuk terus makin pintar dan makin pintar. Amin. 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 Saya cukup banyak punya anak-anak rohani, saudara. Kalau dengar kesaksian mereka, kami cuma bisa bersyukur dan menangis bahwasanya Tuhan itu memang Tuhan yang tidak pernah masuk akal. Amin. Satu ini baru lolos, saudara, dari Sydney, doktor. Ya, dia lolos dengan beasiswa penuh. Ya, karena Tuhan menyertai dia. Amin. Awalnya, saudara, waktu dia mau ngambil beasiswa ini, ya dia daftar di Universitas Australia itu yang kelas tengah aja, karena dia mengukur aku siapa gitu loh. Kita tuh terlalu sering mengukur aku ini siapa, betul ya? Betul ya? Iya, apalagi kalau keluarganya yang pas-pasan, betul ya? Anak ini lahir di keluarga yang awalnya tidak menginginkan dia lahir, jadi akhirnya dia dilahirkan dan dirawat sama orang lain, sama keluarga yang lain. Tapi Tuhan pilih dia. Ketika gagal dia sedih, frustrasi, kecewa, dan dia cari saya, dan saya akhirnya doain lagi dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bilang, kamu tetap percaya. Ya Om. Tiba-tiba pas pandemi COVID, saudara, 2021 seingat saya Desember,
Saya di WhatsApp, "Om, apa kabar?" Saya kaget, "Kamu ada di mana?" "Sydney." "Kok bisa zaman kayak gini masuk tembus ke Sydney? Cari visa aja susahnya bukan main, betul?" Ya. "Iya Om, tiba-tiba aku diterima di USIC, University of Sydney. Itu ranking satunya Australia, saudara. Kalau nggak 1, 2. "Kok bisa?" Saya bilang, "Ya nggak tahu Om, kalau kok bisa itu karena Tuhan yang bisa." Amin. 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 Rancangan Tuhan atas kita itu seperti tingginya langit dari bumi. 10 dan 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak pernah kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya tumbuh dan bertunas, menghasilkan benih bagi penabur dan roti bagi yang mereka orang yang makan. Demikianlah juga firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu juga katakan Amin. tetapi akan mengerjakan apa yang Aku masukkan dan akan berhasil dalam apa yang Ku perintahkan kepadanya. Amin. Ini loh Tuhan Anda yang sangat keren. Yes. Cuman sekali lagi, rancangan ini semuanya ada di surga dan diturunkan jika Anda bisa terima dan percaya. Amin. 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 Inilah kebenaran. Makanya ayat terkenal Yohanes 3:16, sahabat. Demikian besar kasih Allah ke dunia ini yang berikan putra tunggal satu-satunya dan seterusnya, saudara, sebagai pemberian, sehingga setiap orang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa tetapi mengalami kehidupan kekal. Saudara, background saya bukan teologi, ya. Tadi saya ngobrol dengan kami, saya bagaimana mereka juga sekolah dan sekolah teologi. Saya ngeri, saudara. Ya, sekolah saya soalnya fisika. Ya, jadi saya belajar semua yang logik. Tapi di sini sekaligus saya sekarang mulai belajar tentang kekekalan. Ya, di dunia fisika yang modern, fisika kuantum, itu kita belajar kekekalan lebih gampang, saudara. Karena apa? Dunia kuantum itu apa yang kita lihat itu bukan sesungguhnya apa yang sebenarnya. Halo? Ya. Nah, surga apalagi? Yang kita lihat itu bukan aslinya. Amin. Aslinya Anda tuh from glory to glory, terus naik. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara, di alam kekekalan, kalau saya kiri ini saya anggap yang kekal. Semua yang kekal di sini itulah semua janji Tuhan buat Anda dan saya. Nah, waktu Anda dan saya dipilih dan belum pindah, ini masih di dunia fakta terus. Nah, disinilah Anda disuruh pindah dari fakta kepada kebenaran. Amin. Caranya, gak ada cara lain kecuali Anda lahir baru. Amin. Ya. Hari-hari ini saya terus lagi menyelidiki. Ya, kita selalu kalau bilang udah lahir baru belum, udah. Kapan kita bisa ingat? Tapi saudara, ternyata lahir baru itu terus menerus. Amin. Amin. Makanya Anda diminta merenungkan firman-Ku siang dan malam. Amin. Nah, beberapa prinsip tentang kelahiran baru kita tahu. Yohanes 3:1 dan 2 ini bicara ada seorang pemimpin agama namanya Nikodemus. Ayatnya ada, saudara lihat sendiri. Saya akan cepat aja. Ya kan? Ini seorang pemimpin dari bagian dari sekte yang disebut Farisi dan anggota majelis Yahudi yang berkuasa. Malam-malam dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, kami tahu Engkau adalah guru utusan Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda mujizat seperti yang Engkau lakukan, kecuali kuasa Allah ada bersama dengan dia." Guru ini tahu ini orang aneh, orang spesial. Kalau nggak disertai sama kuasa yang maha tinggi, nggak mungkin. Yesus jawab apa, saudara? Dengarlah kebenaran kekal ini sebelum seorang dapat melihat. Ya kan, kalau seseorang mau melihat tentang dimensi kerajaan Allah, dia harus mengalami kelahiran baru. Bukan berarti 2 kali lahir ya. Karena habis itu Nikodemus masih mempersoalkan gimana aku setua ini segede ini bisa masuk ke rahim, nggak mungkin, betul? Betul. Tapi yang terjadi apa? Born from above. Why from above? Karena all of the planning is in above.
Karena semua rancangannya itu ada di atas, maka Anda harus Yes. berlahir dari atas. Ya. Amin. Amen. Ya, saya mau berusaha jelasin Anda pendekatan ini supaya bisa ngerti. Ya, karena kalau Anda ngerti, ya kan, Nikodemus bilang gak mungkin. Nah, setelah itu Yesus menjawab ayat 5, aku mengatakan kebenaran kekal kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Anda harus lahir dari air dan roh. Amin. Makanya Anda dibaptis. Setelah itu Anda diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Minggu ini kita merayakan peringatan itu. Karena apa? Karena hanyalah dengan roh ini yang Anda akan ngerti dimensi yang kekal ini, saudara. Amin. Amen. Kalau Anda lihat versinya The Message ini clear banget, saudara. Ya kan? Kita harus kembali, ya, unless a person submits to this original creation, the wind hovering. Jadi ketika itu Roh Kudus melayang-layang di udara, dan setelah itu penciptaan terjadi. Let there be light, dan seterusnya. Amin. Saudara yang saya kasih, saya berdoa malam ini supaya Anda mengalami berjumpa dengan Dia. Amen. Karena kalau seseorang berjumpa Dia, itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan orang yang berubah hidupnya akan mengubah satu kampung. Wanita Samaria itu salah satu kisah yang sangat saya sukai, saudara. Wanita yang gak ada apa-apanya, yang rusak remuk, gak karu-karuan, dunia juga males melihat dia. Udah enek, saudara. Tapi Tuhan jumpai. Satu desa selesai sama dia, saudara. Gak pakai macam-macam. Cuma bilang, aku ketemu seseorang yang tahu semua tentang aku. Mungkinkah dia Mesias itu? Halo. Saudara, saya langsung ayat 6, karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal yang jasmani, tetapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Saudara setuju dengan saya? Yes. Ya. Amen. Ngeroh itu harus, tapi juga belajar firman Tuhan juga harus kuat. Ya. Maksudnya bukan kiri kanan ini ya, maksudnya ngeroh dan belajar merenungkan firman Tuhan. Ngeroh tok tanpa firman Tuhan, dukun lah Anda. Firman tok tanpa roh, Farisi kita. Halo? Ya. Nah, saudara, habis itu Roh Kudus dijanjikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia akan segera meninggalkan bumi. Muridnya bingung terus. Kenapa bingung? Ya karena alam rohnya belum on. Betul? Betul? Nah, kalau Anda dan saya udah diurapi roh, alam rohnya tidak on terus, lebih banyak off-nya. Lah ini repot. Ya itu aja. Jangan lihat fakta terus, saudara. Ya, Yohanes 14, 15, 16, kalau kalian mengasihi aku kalian akan mengikuti semua perintahku. Setuju ya? Yes. Anda mengasihi dia, maka Anda otomatis akan melakukan perintah, bukan dibalik. Ya. Aku juga akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. 17, penolong itulah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang apa? Benar kepada kalian. Makanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda dan saya tidak akan bisa mencari itu dengan sendiri atau dengan gampang kalau tidak dituntun oleh rohnya. Karena apa? Karena ini bicara alamnya dia. Halo. Ya. Ya. Kenapa orang berenang ada kejuaraan renang kok semakin banyak mereka menemukan gaya yang makin hebat? Karena mereka niru ikan, betul ya? Betul ya? Ada gaya ini, gaya itu. Karena apa? Karena memang ikan itu alamnya di air. Ya. Halo? Nah, roh ini alam roh ini alam dimensi kerajaan Allah. Anda harus masuk ke sana, bukan alam fakta terus. Ayo, tiap pagi kalau dilihat, begitu dengar penyakit langsung dicari, ini apa sih ya penyakit ini, artinya apa? Apa gunanya sih, saudara? Halo? Saya tarik agak ekstrim ya, mohon izin Pak Tommy. Kenapa?
Karena Anda hidup bukan dari fakta, tapi dari kebenaran. Amen. Saudara, dan unfortunately fakta itu bukan kebenaran. Amin. Nah, saya mohon istri saya kesaksian sedikit karena dia mengalami perjalanan kena satu penyakit ini populer banget, saudara. Ya, tapi nyebelin. Silakan, Mas. Wow. Shalom saudara-saudara. Salam. Saya mau kesaksian, mungkin ada beberapa juga yang sudah mendengar kesaksian saya. Jadi pada tahun 2019 saya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, 12 kilo. Terus akhirnya anak-anak menganjurkan saya untuk setelah periksa di sini nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya ke Pineng, dan di Pineng waktu itu saya masuk rumah sakit, tapi malam. Jadi besoknya mau diperiksa, malam sebelumnya itu kira-kira jam 10 malam, saya tuh seperti Tuhan tuh berbicara gini, aku akan menyatakan kasihku. Pada saat saya mendengar itu, yang saya rasakan tuh sukacita yang sungguh luar biasa, sukacita yang saya belum pernah rasakan. Saya nggak bisa holy laughter yang guling-guling kayak orang-orang, misalnya saya suka lihat, oh saya nggak bisa kayak gitu. Tapi malam itu saya ngerasain sukacita yang saya pikir satu, sukacita yang nggak bisa dibeli, walaupun kita punya uang seberapa tuh nggak bisa dibeli, sukacita yang sungguh luar biasa gitu. Dan akhirnya besok pagi, dan itu benar-benar saya tuh merasa sukacita malam itu, benar-benar damai sejahtera, dan rasanya benar-benar pokoknya nggak bisa dikatakan gitu. Dan malam paginya itu saya diperiksa full, diperiksa check up semua. Dan jam 11 itu akhirnya dokter bilang hasilnya keluar, dan dokter mengatakan saya menderita hipertiroid. Nggak ada apa-apa, cuma hipertiroid. Akhirnya saya pulang ke Jakarta dan saya berobat di Jakarta. Dan dokter yang di Jakarta itu mengatakan nanti akan mengalami begini dan begini. Dan saya mengalami apa yang dikatakan. Tapi pada saat itu saya benar-benar Roh Kudus tuh selalu mengingatkan saya. Dan kalau saya ingat, aku akan menyatakan kasihku, saya tuh merasakan sukacita, saya tuh merasakan damai sejahtera, saya nggak takut. Jadi saya nggak fokus sama apa yang dokter katakan, tapi saya hanya terus mengingat firman Tuhan yang sudah Tuhan katakan kepada saya. Karena saya tahu kalau kasihnya dinyatakan itu pasti sesuatu yang luar biasa. Amen. Saya memang pengen sembuhnya, pengen instan. Karena saya juga pernah mengalami beberapa kali saya disembuhkan instan. Tapi saat itu saya cuma bilang saya nggak fokus sama apapun, saya nggak takut apapun yang terjadi, saya cuma fokus sama pernyataan yang Tuhan kasih, yaitu kasihnya akan dinyatakan. Setelah itu dokter, akhirnya setelah pandemi saya ganti dokter, dan dokter yang lebih bagus, dan dokternya bilang, coba saya akan tes apakah hipertiroid ibu dari autoimun. Akhirnya saya dites, namanya TRAB, dan hasil tesnya itu 25. Dan saya punya seorang teman dokter juga, spesialis nuklir. Dia bilang 25 itu tinggi sekali. Dia bilang kalau di bawah 10 baru bisa sembuh, tapi untuk 25 ke 10 aja itu susah. Dia bilang. Tapi sekali lagi, saya nggak fokus sama fakta, saya cuma fokus sama Firman. Terus saya itu yang menjadi kekuatan saya, bahwa kasihnya akan dinyatakan, kasih Tuhan akan menyatakan kasihnya kepada saya. Dan setelah itu dokter bilang nanti 6 bulan lagi saya akan diperiksa. Dan 6 bulan kemudian saya diperiksa, hasilnya 7. Wow. Wow. Terus setiap 6 bulan saya diperiksa, 6 bulan kemudian hasilnya 5, terus 6 bulan kemudian hasilnya 3, dan terakhir Februari tahun ini saya diperiksa hasilnya 1,5. Wow. Desember 1,5. Dan dokter bilang, dokter bilang ini, saya akan melakukan tes autoimun yang kedua. Dia bilang gitu. Dan saya juga nggak merasa takut. Oke, saya bilang gitu. Dan Februari hasilnya keluar, tes autoimun yang kedua, dokter bilang negatif. Terus dokter bilang gini, itu jarang terjadi. Negatif itu jarang terjadi. Dan saya percaya itu semua karena kasihnya itu yang terus dirasakan kepada saya. Dan suami saya bilang gini, ini mujizat dok? Ya, dokter bilang mujizat. Dan saya percaya
setiap kita semua adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Yes. Dan kalau saya mengalami, saya percaya saudara juga pasti mengalami. Amin. Karena saudara juga adalah anak-anak yang tercinta dari Amin. Tuhan. Kita punya Bapa yang sungguh baik, dan kasih-Nya itu akan dinyatakan kepada setiap kita. Terima kasih. Thank you. Nah saudara, lihat ya, hidup kita ini dikelilingi fakta yang beribu-ribu saudara. Ada bangun jebret keluarnya fakta saudara. Rasa pusing lah, rasa takut lah, baca WA, baca berita saudara, beritanya aneh-aneh gitu. Ya waktu dokternya bilang autoimun kedua, saya udah mikir ini autoimun beranak-beranak ya. Ya kan? Saya jujur ya deg-degan lagi saudara, karena perjalanan autoimun satu aja beres aja lama ya. Ternyata yang kedua langsung minus, maksudnya di bawah standar yang harusnya ya. Dokter bilang ini langka. Saya percaya. Istri saya bilang selalu, fakta itu bukan kebenaran. Jadi apa yang Anda lihat itu bukan aslinya, tapi yang apa yang ditaruh Tuhan atas Anda itulah aslinya. Amin. Jadi kalau Anda bicara tujuan hidup Anda apa? Jelas. Menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Nah saudara, tadi saya bicara Yohanes 14 ini bicara Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, akan mengajar, menolong, menghibur, pokoknya semua yang kaitannya memberi hikmat dan sebagainya saudara. Ya Tuhan bilang aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian, aku akan datang kembali kepada. Tapi di Kisah Rasul 1 ayat 8 kita tahu ayat apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus akan turun atasmu. Betul? Untuk apa? Menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Amin. Ini versinya The Passion, Anda bisa lihat. Tapi saya mau ingetin, ada Roh Kudus yang di dalam kita dan ada Roh Kudus yang di atas kita. Sama sebenarnya, tapi yang di atas Anda itu untuk melayani, untuk orang lain. Yang di dalam kita itu adalah untuk Anda, dituntun sama Tuhan. Amin. Jadi yang di atas ini yang bicara tentang power itu saudara, yang bicara kuasa. Oleh Roh yang sama itu dilakukan itu. Nah saya berdoa supaya Anda dan saya bisa mengalami semuanya ini. Amin. Amin. Ya, karena apa? Anda dikasih rohnya Tuhan supaya apa? Anda bisa terus jalan di dalam kebenaran ini loh. Semua rancangan Tuhan itu nggak ada yang masuk akal, saudara, betul? Betul? Ya. Tapi kebenaran ini itu bukan fakta. Anda bisa sekolah sampai baik, sampai sekolah setinggi apapun. Itu bukan soal duit yang ada di kantong Anda, mohon maaf ya. Betul? Tapi kalau Tuhan menyertai Anda, itu luar biasa. Satu anak rohani saya, saudara, punya anak, dia mengalami ekonominya jatuh karena ditipu orang. Anak ketiganya waktu itu mau kuliah, akhirnya dia nyari beasiswa, saudara, nyari sendiri. Dan Tuhan bukakan, anak ini dapat beasiswa full funded, artinya apa? Sampai tinggal sampai asramanya, kecuali makan doang sama yang enggak. Ya, saya tanya di mana dapatnya? Di sebuah universitas saudara, termasuk 50 besar dunia. Saya nanya, kayak apa ya bayangannya 50 besar dunia? Karena saya nggak sempat sekolah yang kayak gitu saudara. Halo, ya dia bilang Pak, sederhana aja Pak, dia cerita mamanya. Perpustakaannya itu areanya 2 hektar. Wow. Halo, gede kecil saudara. Halo. 2 hektar. Kalau perpustakaan itu areanya 2 hektar, kira-kira bukunya berapa ribu? Ya, apa kabar saudara? Nah, jadi sekali lagi saya mau bilang, rancangan Tuhan atas Anda itu sempurna. Amin. Anda harus hidup di alam supranatural ini loh. Amin. Ya, ya. Karena secara natural Anda tuh supranatural. Ya. Amin. Amin. Tapi yang nggak seneng tuh ya si jelek itu, si musuh itu. Selalu bilang aja Anda tuh siapa, Anda nggak bisa, nggak mungkin lah,
Masa bisa sih, mana masuk akal, omong kosong dan sebagainya. Saya mau bilang gak peduli. Yang memampukan Anda dan saya ya untuk naik level itu yang namanya Roh Kudus itu. Amin. Amin. Satu lagi ayat penutup, Efesus 1 ayat 3. Ini seru nih ayat ini saudara. Ya. Segala sesuatu, katakan segala sesuatu saudara. Segala sesuatu Yang ada di mana? di surga. Surga. Sudah atau akan atau belum? Sudah dicurahkan kepada kita. Sebagai apa? Pemberian Pemberian kasih kasih dari Bapa surgawi. surgawi kita yang luar biasa. Amin. Amin. Ini sekali lagi maaf ya, kalau kita tidak mengalami ini, jangan salahin Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Amin. Amin. Tuhan tuh ngasih kelengkapannya sampai rohnya sendiri untuk mengajar, menghibur, menyertai, membimbing supaya apa? Supaya Anda bisa menikmati ini loh. Ya, semuanya ini dia lakukan karena dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itulah kita memuji dia dengan segenap hati kita. Saya tadi senang tuh ada lagu lama banget yang udah lama jarang dinyanyikan. Ya biasanya lagu itu kayaknya kalau nggak salah munculnya di Natal ya. Hormat bagi Allah Bapa. Betul? Halo? Saya mau bilang malam ini. Mustahil itu tidak ada. Setuju? Yes. Padahal tapi gimana kita bisa menikmati mustahil itu tidak ada? Kalau Anda tahu sang kebenaran menyertai Anda. Amin. 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 Ya. For with God all things are. Amin. Saudara, saya nggak lama-lama. Saya cuma mau nanya aja. Siapa yang mau ngalamin ini? Yes. Kita akan sama-sama berdoa. Bagi Anda yang perlu yang namanya roh penghibur itu, bagi Anda yang perlu, aku mau lahir baru, benar-benar baru. Lahir baru itu saudara, born from above, lahir dari atas. Kita sering bilang kita Kristen Raja Wali, saya katakan amin. Tapi kalau mainannya kayak ayam di bawah terus ya gak akan naik terbang terus, betul nggak? Betul. Ya. Tapi kita sering lupa bahwa untuk terbang apa sih? Kita bisa nyanyinya di saat badai Bergelora. bergelora, aku akan Terbang. amin ya. Amin. Nah badainya itu Pak, halo. Nah justru badainya itu faktanya saudara, halo. Ya. Kebenarannya Anda akan terbang di atas badai. Amin. Amin. Yes. Bagi mereka yang perlu ini. Selain yang sakit ya, yang sakit nanti tolong di sebelah kanan sono. Ya kita akan doakan juga, tapi yang perlu ini, perlu roh penolong, perlu born again. Silakan maju.